Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya nanti sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaannya kali ini. Oke, ada seseorang di sini yang merasa sangat-sangat bahagia jika dia bersama kamu. Kamu adalah sumber kebahagiaannya atau kamu yang mampu untuk menghiburnya selama ini dikala dia lelah dalam bekerja. Kamu yang selalu ada dan hadir untuk dia untuk memberikan kebahagiaan atau pemberi semangat ya. Kamu adalah support terbaik yang pernah dia miliki. Dia adalah sosok seseorang yang pernah tergoda oleh wanita lain atau pria lain, atau dia ini sangat gampang atau mudah sekali tergoda oleh pihak lain seperti itu ya, atau sesuatu yang lain gitu. Saat ini dia merasa kayak cinta ini hanya sepihak ya. Sekarang cinta ini sudah sepihak saja, mungkin hanya dia saja yang masih mencintai kamu. Dia merasa bahwa kamu mungkin sudah tidak cinta lagi terhadap dia. Saat ini dia merasa kayak dia sudah ditinggalkan, dia sudah diabaikan oleh kamu ya, dia sudah tidak diperhatikan lagi seperti dulu, seperti itu. Dan saat ini ya dia merasakan cinta sendirian. Soulmate, dia merasa kamu adalah belahan jiwanya, sehingga ada rasa ikatan yang cukup kuat di antara kamu dengan dia. Tanpa dia melihat secara gamblang apa yang sedang kamu lakukan, aku rasa dia tahu apa yang sedang kamu lakukan atau apa yang sedang kamu rasakan. Begitupun kamu ya, karena ini ada soulmate, belahan jiwa. Kemudian kalau aku lihat di sini dia memang benar-benar cinta sama kamu. Ada true love, ada cinta yang sungguh-sungguh darinya. Dia memang benar-benar cinta banget sama kamu. Cuman nampaknya itu kayak terhalang oleh urusan pribadi ya, urusan duniawi dia. Karena orang ini tuh orang yang sangat terlalu mengutamakan atau memfokuskan pada karir, keuangan ya, yang bersifat duniawi. Sehingga mungkin kamu selama ini sering diabaikan ya oleh dia, sering dinomor sekiankan oleh dia karena pekerjaan dan karena hal-hal yang bersifat duniawi seperti itu ya. Kamu sering terabaikan, sedangkan di sini setiap dia butuh kamu, kamu selalu ada seperti itu ya. Nah, ada perasaan dia ingin untuk kembali fokus pada percintaannya bersama kamu, tapi nampaknya di sini kamu sudah let it go, kamu sudah move on dari dia. Oke. Dia ingin menghubungi kamu di sini, dia ingin mengekspresikan cinta dia sama kamu ya. Dia masih kepikiran kamu terus, bahkan ingin tahu keadaan kamu sekarang seperti apa. Atau ya dia pengen tahu bagaimana atau kamu saat ini dengan siapa, apa yang sedang kamu kerjakan ya. Intinya seperti itulah ya, pengen cari perhatian, pengen diperhatiin juga sama kamu kayak gitu ya. Jadi formalitas lah ya, menghubungi kamu karena ingin tahu keadaan kamu, kabar kamu bagaimana. Terus itu karena dia di sini juga terganggu oleh pikiran dia yang selalu kepikiran kamu terus. Memang hubungan kamu dengan dia sudah over, sudah berakhir. Bahkan di sini mungkin kamu sudah tidak mau lagi memberikan kesempatan kedua atau kesempatan yang entah keberapa. Ini yang udah keberapa ya. Pokoknya di sini ada the relationship is over, not change, not second change. Jadi kamu sudah tidak memberikan lagi kesempatan untuk dia memperbaiki hubungan dia dengan kamu. Dia masih suka sama kamu, dia masih suka sama kamu, dia masih sayang sama kamu ya. Bahkan di sini dia masih ingin memiliki hubungan atau relationship dengan kamu ya. Ada kaset di sini. Kalau aku lihat apapun yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia, dia selalu mengingatnya ya. Dia memiliki memori khusus ya yang dia simpan di benaknya tentang kalian berdua selama ini.
apapun yang pernah terjadi itu menjadi memori yang dia masih simpan sampai sekarang. Bahkan karena pikirannya sering kepikiran kamu terus itu dia juga punya memori kan tentang kamu ya, dia masih menyimpan memori-memori kalian selama ini, sehingga di sini pikiran dia terganggu ya, pikiran dia ingin selalu tahu kamu, dia hidupnya juga nggak tenang karena kepikiran kamu terus. Makanya di sini dia masih ada energi stalking, pengen tahu kamu itu sedang apa sekarang, kamu bersama siapa sekarang, apa yang sedang kamu lakukan sekarang, seperti itu ya. Jadi mungkin stalking lewat media sosial. Kalau misalkan di sini kalian sudah kalau kalian di sini LDR ya, berjauhan, atau kalau misalkan kalian dekat ya mungkin dia sering memperhatikan kamu dari jauh. Nah, seperti itu ya. Namanya juga stalking ya, jangan sampai ketahuan. Oke, intinya seperti itu. Nah, sejujurnya ketika kalian berpisah saat ini ada rasa kesedihan yang begitu dalam, ada rasa sakit hati yang begitu dalam. Dia merasa patah hati banget ya sama kamu. Terus seperti sudah kehilangan sosok yang selama ini mencintai dia, yang menyayangi dia, yang memperhatikan dia. Kalau aku lihat di sini ya, dia kayak sudah tidak bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa bersama kamu ya, karena kamu mungkin sudah menutup akses untuk menghubungi kamu ya. Dia menghubungi kamu, mungkin di sini sudah ada pemblokiran dari kamu, sehingga dia merasa benar-benar kehilangan kamu banget. Dia masih tertarik sama kamu dan terpaut umur ya, umur ataupun apapun. Kalau misalkan dia lebih tua, mungkin umurnya udah 40-an, 50-an, gini, dia saat ini tuh masih berpikir bahwa kita masih muda ya, tidak usah terpaut dengan umur. Umur itu boleh bertambah tapi jiwa tetap muda, seperti itu. Jadi terpaut umur kalian berapapun, dia menganggap bahwa kita masih muda kok, jadi masih pantas untuk ya masih cinta-cintaan kayak gitu ya. Masih pacar-pacaran gitu ya. Belum, maksudnya masih ingin menikmati hal-hal romansa gitulah ya. Nggak usah fokus-fokus banget yang menuju ke tujuan relationship gitu ya. Masih pengen mengenal, masih pengen ya menikmati bahagianya pacar-pacaran seperti itu, atau ya saling mengenal kayak gitu ya. Jadi mungkin selama ini hubungan kamu dengan dia nggak ada tujuannya ya. Jadi kayak hubungan tanpa status, atau mungkin arah tujuan hubungan ini nggak jelas. Ya udah ngejalanin aja. Akhirnya ya putus nyambung kayak gitu, atau on off terus kayak gitu ya hubungannya. Kalau aku lihat seperti itu. I love you unconditionally, love, kata dia. I love you unconditionally. Jadi dia cinta banget tanpa syarat dengan kamu. Seperti itu. Dan aku menginginkan kamu. I want you, kata dia. Aku menginginkan kamu. I wish I could share my good news with you, kata dia ya. Dia ingin sekali membagi cerita dia selama ini tentang hal-hal baik yang dia dapatkan ya, saat bersama kamu, saat tidak bersama kamu. Dia tuh ingin banyak bercerita, tapi ceritanya tentang yang baik-baik aja, yang bagus-bagus aja. Yang dia sulit, yang dia menderita, yang dia terlihat bahwa dia lemah, itu nggak mau dia ceritakan. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini dia tidak mau dipandang lemah, dia tidak mau dipandang jelek gitu ya, dia tidak mau dipandang rendah, sehingga dia maunya ceritanya yang bagus-bagus aja. Tapi aku pengen banget loh cerita sama kamu tentang apa pencapaian aku, apa yang selama ini terjadi dengan aku, yang baik-baiknya aja tapi kayak gitu ya. I'm starting to understand our connection. Jadi dia mulai sadar dan mengerti tentang koneksi di antara kalian. Ternyata oh seperti ini ya koneksi kita, yang bukan hanya sekedar main-main, tapi memang ada perasaan ya, ada perasaan yang memang sudah tertanam di hati gitu loh ya. Jadi nih ada mana tadi, true love, I love you unconditionally, I like you, terus I'm so attracted, I want you. Jadi memang kuat banget, dia itu memang sayang sama kamu, cinta sama kamu, bahkan ingin memiliki kamu ya. Cuman masalahnya adalah flirt, gampang tergoda itu ya. Makanya di sini ada Three of Swords. Nih Three of Swords ya. Oke, kita dengar ceritanya selengkapnya. Ada The Star.
Saat ini kan kalian berpisah ya. Nah, saat ini adalah dimana masa-masa dia mulai mengintrospeksi diri. Dia mulai melepaskan apa itu namanya, keluh kesah, melepaskan perasaan toksik, sikap toksik atau hubungan toksik yang pernah dia jalani, yang pernah dia lakukan selama ini. Dia ingin melepaskan itu semua karena di sini kalau aku rasa dia mulai tersadarkan ya bahwa hatinya itu maunya sama siapa ya, pikirannya itu selalu tertuju ke siapa, dan akhirnya di sini dia tahu, dan maka dari itu dia ingin melepaskan masa lalunya ya, dia ingin melepaskan masa lalunya. Aku lihat di sini mungkin dia sempat ya menjalin hubungan dengan seseorang yang baru, atau mungkin dia sempat menginginkan hubungan dengan orang baru. Tapi ternyata pikiran dia ini selalu tertuju kepada kamu. Ya, pikiran dia selalu tertuju kepada kamu, hati dia selalu tertuju kepada kamu, sehingga fokus dia sekarang adalah bagaimana caranya untuk kembali padamu. Ya, dimana di saat-saat ini kalian berpisah, itu yang saat ini dia pikirkan. Bagaimana caranya untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, bagaimana caranya untuk intens lagi dengan kamu, bagaimana caranya untuk menunjukkan perasaan dia secara substansional ya, dan meyakinkan diri tentang untuk saling terbuka, kemudian healing ya, melakukan penyembuhan. Kalau udah berpisah pasti kan ada sesuatu yang bermasalah, sehingga pasti ada rasa sakit hati ya. Di sini ada heartbroken ya, berarti ada sakit hati di sini. Nah, bagaimana caranya untuk menyembuhkan rasa sakit hati itu, baik dari kamu ataupun dari dia, gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia ingin menyelesaikan masalah yang pernah terjadi di antara kalian di masa lalu. Kemudian aku lihat di sini juga dia ingin memiliki masa depan yang sukses bersama kamu. Ya. Nah, itu keinginan dia saat ini dikala dia lagi berpisah dengan kamu. Cuman nampaknya masih terhalang oleh karir dan keuangan. Ada Eight of Pentacles. Karena kayaknya sih dia ini dulu itu punya pengalaman ya. Mungkin dia pernah punya pasangan di masa lalunya itu, dikala dia banyak uang, pasangannya itu tetap stay pada dia ya, dia tetap bersama pasangannya itu, selalu bersama dengan dia. Tapi dikala dia hancur, dia tidak memiliki uang, dia disitulah butuh support dari pasangan ya. Dikala dia lagi terjatuh secara karir dan keuangan, seharusnya dia mendapatkan support dari pasangannya, seharusnya dia mengharapkan itu dari pasangannya, tapi nyatanya di sini dia ditinggalkan oleh pasangannya. Jadi kalau aku rasa si dia ini tuh punya trigger tentang itu ya, dia punya rasa traumatik tentang itu dikala dulu dia lagi sayang-sayangnya sama pasangannya, tapi dia terjatuh ya secara karir dan keuangan, tiba-tiba pasangannya menghilang, pasangannya meninggalkan dia. Itu yang menjadi trigger dia sampai sekarang. Makanya ketika sekarang dia bertemu dengan sosok yang seperti kamu, dia itu ingin kamu tidak seperti yang dulu, gitu ya. Maksudnya pasangan dia yang dulu yang pernah meninggalkan dia. Nah, makanya saat ini dia itu sangat berusaha keras banget untuk menstabilkan keuangan dia kembali, gitu ya, agar apa yang pernah dia dulu alami itu tidak terulang dengan kamu ya. Dia takut bahwa ketika dia hati dia itu sudah menetapkan bahwa kamulah yang dia inginkan, pikiran dia sudah memang tertuju padamu, dan memang yang dia inginkan adalah kamu, tapi secara finance dia belum stabil, maka dia belum berani untuk menunjukkan perasaan dia ke kamu atau ekspresi cintanya ke kamu. Karena itu kalau misalkan dia sudah menunjukkan ya dia penuh pengharapan ke kamu, atau ya dia udah ngebucin banget lah ke kamu, takutnya situasi yang sama seperti hubungan dia di masa lalu dengan orang lain itu akan terulang ke kamu. Dia takut banget, itu trauma dia sampai sekarang. Makanya di sini prioritas dia selama ini adalah karir dan keuangan ya. Jadi
entah mungkin sudah bertahun-tahun dia pernah menjalani dengan orang itu dan memang udah lama ya berakhirnya, mungkin sudah berakhir lamanya. Nah, dari setelah dia berpisah dengan pasangan yang dulu sampai sekarang bertemu kamu, mungkin belum ada perkembangan. Dan yaitu dia masih coba untuk terus bangkit. Kalau aku lihat di sini ya, terus mencoba untuk bangkit. Nah, ketika di kamu juga terjadilah situasi yang sama. Maksudnya situasi sama ya, ya nggak ada perkembangannya juga gitu ya, nggak meningkat juga finance dia. Akhirnya di sini makanya kamu sering terabaikan, sering diabaikan, kamu sering dinomor sekiankan karena karir dan keuangan. Tapi sebenarnya pandangan dia itu ketujuh dari trauma dia itu ya. Jangan sampai kamu itu sama dengan mereka gitu loh ya. Ketika dia ada uang kamu deket, ketika dia nggak ada uang kamu tinggalkan, itu menjadi traumatik yang sangat besar dalam hidupnya. Mungkin sebenarnya kamu tahu itu, mungkin dia pernah sempat bicara sama kamu tentang ini ya, karena ini kan udah terjadi lama ya. Jadi sebenarnya mungkin kamu tahu cerita ini gitu. Kalau misalkan kamu nggak tahu ya, oke, aku kasih tahu. Seperti itu ya. Jadi saat ini tuh dia benar-benar lagi bukan dari orang yang apa ya, sekarang itu bukan seseorang yang bergelimpangan harta sekarang tuh ya. Dia itu orang yang memang saat ini lagi berjuang benar-benar yang dari bawah, dari nol ya. Jadi saat ini tuh dia sedang mengusahakan semuanya untuk bisa stabil dan bahkan untuk bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri, kebutuhan keluarganya, orang tuanya, adik-adiknya seperti itu, dan kebutuhan nanti untuk masa depan dia bersama kamu jika jadi ya. Intinya untuk masa depan dia bersama pasangannya ya, siapapun nanti pasangan dia di depan, paling tidak dia tidak akan mengulang situasi yang sama seperti dia bersama pasangannya yang dulu, entah itu memang sudah menjadi suatu pernikahan atau belum ya. Itu intinya dia trauma banget dengan situasi itu, lagi sayang-sayangnya terjatuh, ditinggalkan. Itu traumatik banget bagi dia. Nah, jadi saat ini dia itu pengen punya keadaan finance yang kuat, karir yang bagus, dan percintaan yang stabil dengan kamu. Makanya di sini ketika dia belum stabil secara keuangan dan karir, dia belum bisa juga untuk memberikan harapan atau merealisasikan harapannya ke kamu. Untuk kebutuhan diri sendiri aja dia masih luntang-lantung, masih sulit, apalagi mau bertanggung jawab atas hidupmu. Itu lebih nyekek dia rasanya. Nah, sehingga di sini dia belum mampu untuk memprioritaskan kamu. Gitu ya. Dia itu sebenarnya pengen membuat hubungan ini tuh berhasil ya. Dia pengen memberikan banyak effort ke kamu, pengen mengabdikan diri dia dan perhatiannya ke hubungan ini. Dia pengen memiliki hubungan yang terus berjalan dengan baik, ada perkembangannya, ada prospeknya gitu, pengen. Tapi karena itu trauma itu yang masih sampai sekarang itu tertanam di otak dia ya. Jadi dia itu udah punya stereotip ya. Kalau misalkan kamu perempuan, oke deh, kita nggak usah tanya gender deh ya, siapapun kamu, mau kamu laki-laki atau perempuan, dia itu punya stereotip seperti itu. Kalau dia nggak punya uang yang banyak, maka dia akan ditinggalkan oleh pasangannya. Itu menjadi ketakutan dia sampai sekarang. Itu sudah tertanam di otak dia, udah menjadi stereotip di pikiran dia seperti itu ya. Jadi makanya di sini dia belum berani untuk melangkah ke relationship yang berkomitmen seperti itu ya. Oke. So di sini saat ini dia ingin menghindari melakukan kesalahan yang sama lagi di masa mendatang ya. Dia sedang mencoba untuk menghindari melakukan kesalahan yang sama lagi di masa mendatang dengan kamu. Meskipun ya aspirasi dia yang tinggi dan penekanan yang kuat pada pekerjaan, di sini dia sebenarnya ya udah ngasih tahu ke kamu bahwa ya dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Mungkin dia pernah berkata itu ya sama kamu, tapi kayak ya udah, kamu tahu bahwa dia sayang sama kamu tahu itu, tapi kok nggak ada effort ya. Kenapa dia nggak ada effort? Karena punya stereotip kalau dia belum mapan, kamu akan pergi, pasangannya akan pergi. Itu menjadi momok dalam hidup dia. Makanya di sini dia tidak terlalu banyak berharap
atau tidak terlalu banyak menaruh harapan ya ke hubungan ini gitu loh. Karena gini loh, dia tuh menganggap bahwa namanya relationship atau komitmen pernikahan itu tuh kayak kapal, ya kapal di lautan. Dia adalah nahkodanya. Kalau dia yang sebagai nahkoda tapi tidak bisa mengendarai kapalnya, maka kamu pun akan ikut terjatuh gitu kan ya, maka kamu pun akan ikut terseret ombak yang kesana sini gitu. Nah, dia tidak mau seperti itu. Nah, takutnya nanti coba mana ada sih orang di dunia ini mau sulit ya, mau sulit itu nggak ada ya kan. Nah, sama itu juga yang menjadi pemikiran dia. Dikala kita naik kapal tapi dia sebagai nahkodanya tidak stabil, tidak bisa mengendari kapal itu, ya emang kamu mau naik kapal yang nggak tahu arahnya, terombang-ambing sama ombak, belum lagi nanti ada ombak yang besar, mungkin akan tergulung ombak. Emang kamu mau? Kan nggak mau. Nah, itu yang saat ini dia pikirkan. Pasti kamu nggak akan mau hidup sama aku yang penuh dengan kesulitan kayak gitu. Oke? Oke, orangnya memang berpikir rasional ya, orangnya rasional, orangnya logika banget. Dan ada Four of Wands reverse, berarti menunjukkan banyak sekali ketidaksepahaman di antara kalian, banyak sekali miskomunikasi dan salah paham ya, ketidaksepahaman atau kesalahpahaman di antara kalian. Mungkin juga ini keakibat dari komunikasi yang kurang baik, dia terlalu sibuk sama kerjaannya sehingga jarang banget ada komunikasi dengan kamu tentang ini hubungan kenapa begini. Tentang mau ke arah mana ini hubungan, niatnya mau kemana nih hubungan ini dibawa sama dia gitu kan. Mungkin jarang banget ada omongan tentang itu yang intens, sehingga apa niat dia dengan apa niat kamu itu jauh berbeda ya, berseberangan, mungkin seperti itu, jauh berbeda. Sehingga banyak sekali kesalahpahaman, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, miskomunikasi ya. Dan akhirnya di sini kalian merasa sama-sama kayak aduh kayaknya kita nggak cocok deh kayak gitu ya. Atau mungkin kamu merasa aduh kayaknya nggak cocok deh gitu ya. Intinya saat dimana di masa-masa kalian itu merasa bahwa kita miskomunikasi atau banyak salah paham ya, itu merasa kayak aduh kayaknya kita nggak cocok deh kayak gitu ya. Dan nih Ace of Pentacles reverse. Ini udah dikonfirmasi banget oleh Ace of Pentacles reverse ini. Memang ada sesuatu yang ini tuh sebenarnya dia merasa sudah terekspos ya, yaitu tentang masa lalu dia. Dia pernah gagal dalam hubungan yang dimana itu tentang materi, karena dia tidak sanggup memberikan materi ke pasangannya. Itu sudah terekspos dan itulah ketakutan dia sampai sekarang, dan mungkin kamu tahu itu. Dan kalau aku lihat di sini ya, dia merasa tidak nyaman dan merasa akan kehilangan rasa aman juga dari hubungan ini ketika saat ini pun dia tidak settle, tidak stabil dalam karir atau dalam keuangannya. Sehingga di sini kayaknya dia memang merasa kayak perlu untuk meluangkan waktu untuk mengenal lagi lebih tentang kamu. Apakah kamu orang yang sama seperti pasangan dia di masa lalu? Apakah kamu beda atau gimana? Nah, makanya di sini dia itu masih suka tergoda dengan yang lain. Karena itu ya, selain dia belum siap dalam komitmen, dia juga pengen tahu siapa sih pasangan yang saat ini bersama dia, mau itu dengan kamu, mau itu dengan si A, dengan si B, dengan si D. Itu tuh pengen dia selektif banget dalam memahami pasangannya ya. Jadi kenapa dia suka ke A, ke B, ke C, dan ke kamu, itu ya karena dia pengen tahu sebenarnya pasangan yang saat ini dia sukai atau yang senang ini bersama dia, siapapun itu, dia pengen tahu dulu bibit bebot bobotnya, apakah dia sama dengan masa lalunya kayak gitu ya. Intinya dia pengen tahu lebih dalam. Toh kalaupun dia menjalani hubungan baru dengan si A, dengan si B gitu ya, itu sama, dia ingin lebih tahu ya, lebih tahu
karakternya seperti apa, orangnya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa, karakternya seperti apa, kayak gitu ya. Semua pengen dia tahu. Lebih ke pribadi dulu sih ya, lebih ke pribadi kamu dulu, baru nanti kalau misalkan udah ini baru kenal dengan yang keluarga, kayak gitu loh. Karena ya itu, mungkin mungkin bisa jadi dulu ketika dia bersama si pasangannya yang dulu, itu mungkin dia lebih kenalnya ke keluarganya dulu, baru si dianya, sehingga dia kecolongan gitu loh. Dia merasa kayak kecolongan gitu. Dia kelihat keluarganya mungkin baik, sopan ya, ramah, terus itu sangat mengharapkan dia menikahi atau menjalani hubungan dengan anak mereka, akhirnya di sini dikenalkan dan dia kecolongan gitu. Dia nggak terlalu mengenal si pasangannya yang dia yang dulu, dia hanya mengenal mungkin dari keluarganya, dia lihat keluarganya baik, mungkin anaknya juga baik, dia berpikiran seperti itu, ternyata dia kecolongan gitu ya, ternyata anaknya ya hanya memandang dia dari materi gitu ya. Example-nya kayak gitu aja deh. Mungkin bisa jadi seperti itu. Sehingga saat ini dia itu maunya kenalnya sama pribadi kamunya dulu gitu. Pribadi si A, si B, si C dan kamu. Itu pribadinya seperti apa? Dia pengen mendalami dulu gitu. Kira-kira cocok nggak sama karakter aku yang seperti ini? Kira-kira kamu bisa nggak menyesuaikan dengan sifat aku yang seperti ini? Kayak gitu ya. Emang saat ini kalau aku lihat memang selektif banget dia ini dalam mencari pasangan. Pilih-pilih lah ya, bisa dibilang pilih-pilih kayak gitu. Nih, ada Queen of Sword ya, pilih-pilih orangnya, memang saat ini tuh pilih-pilih banget dia dalam mencari pasangan. Makanya itu nih suka ke si A, ke si B, ke si C itu ya, karena itu orangnya pilih-pilih. Karena dia memang punya trauma dari masa lalu. So, ini juga memang ada sebab akibat dari kontribusi apa ya, berupa keserakahan, keegoisan dan kecemburuan ya. Ya, bisa jadi keserakahan memang dari diri dia sendiri, atau mungkin dia takut dari masa lalunya itu, dia takut pasangannya serakah, cemburuan, atau egois seperti itu ya. Pokoknya kalian situasikan aja lah ya, hubungan kamu dengan dengan dia, siapa yang cemburuan, siapa yang egois, siapa yang serakah, kayak gitu ya. Kalian situasikan aja siapa. Intinya ini ada kontribusi dari 3 sifat itu: serakah, egois dan cemburuan ya. Nggak ketepek ya dari dia doang gitu, enggak, pasti ada kontribusinya juga dari kamu. Mungkin salah satunya ada di kamu, mungkin kamu orangnya cemburuan, bisa jadi, atau mungkin kamu yang terlalu serakah, bisa jadi ya. Tapi karena di sini dia merasa bahwa kamu lah orang yang dia sayangi, ada kemungkinan mungkin kamu yang cemburuan, yang sisanya serakah dan egois itu dia, bisa jadi ya kan. Ya, karena itu tadi, dia egois ninggalin kamu gara-gara kerjaan. Dia serakah ya, karena apa yang dia miliki, uangnya pengennya terus bertambah ya. Sebenarnya sih rasional ya, rasional, setiap manusia inginnya punya uang yang selalu berlebih, bertambah. Sebenarnya rasional, cuman ya itu egois aja. Jadi terlihatnya kayak serakah gitu ya. Oke, Queen of Swords. Sebenarnya gini ya, dia itu kalau berkomitmen sebenarnya mau ya, menjalin hubungan relationship itu sebenarnya mau. Cuman dia ini orang yang sangat takut ditolak atau takut ditinggalkan ya. Dia ini punya rasa traumatik dari takut ditinggalkan ya. Pas dia tahu bahwa si pasangan itu tahu bahwa dia sayang banget, cinta banget sama kamu gitu ya. Misalkan dia kamu tahu bahwa dia cinta banget sama kamu, tapi tiba-tiba nanti kamu tinggalkan, itu yang membuat dia takut ditinggalkan, takut sendirian. Orang yang takut ditinggalkan dan takut sendirian. Makanya kalau misalkan relationship itu dia kayak gini, masalahnya ya on off terus, karena itu takut ketika nanti dia relationship sama kamu, udah berkomitmen sama kamu, taunya tiba-tiba kamu ninggalin dia. Takut banget. Makanya kalau aku rasa hubungan kamu ini penuh juga dengan manipulatif juga. Manipulatif dari dianya ya. Dia akan membuat suatu situasi yang dimana ngebuat kamu akan selalu merasa keterikatan dengan dia. Sulit untuk bisa lepas dari dia. Kalau dia pergi, gak ada kabar, gak ada komunikasi, sehari aja kamu akan gelagapan. Nah, itu ada cara dia kayak menghipnotis atau siapa sih namanya ya, pokoknya mempengaruhi pikiran kamu itu ya.
Nah, terus itu juga di sini kalau aku lihat memang ada sifat dari si dia ini yang tidak jujur ya, tidak jujur. Terus itu mungkin dia pernah menipu, entah menipu kamu atau menipu orang lain. Terus itu juga tidak setia, licik ya, licik yaitu manipulatif. Nah, tidak setia. Nih ada Three of Swords ya. Jadi kalau aku lihat memang karakter dia itu orang yang sangat gampang tergoda ya, tergoda dengan pihak ketiga. Bahkan mungkin ketika sama kamu itulah dimana saat-saat dia mencari pasangan lain ya, tapi ketika dia datang ke kamu dia single, tapi ketika dia pergi dari kamu dia udah ada yang lain kayak gitu ya. Intinya ada Three of Swords berarti memang pertanda masalah yang terjadi antara kalian adalah pihak ketiga ya, pihak ketiga. Tapi sebenarnya ini masalah tentang komunikasi yang tidak baik ya di antara kalian, komunikasi yang tidak intens di antara kalian, komunikasi yang mungkin sulit sekali ada satu sepemahaman dengan kalian ya, karena itu komunikasi yang buruk di antara kalian akhirnya banyak sekali menimbulkan kesalahpahaman, kemudian ada rasa tidak nyaman akhirnya, dan kemudian dia mungkin mencari yang lain ya, berselingkuh seperti itu ya. Jadi sebenarnya hubungan ini sangat menyakitkan. Kalau ada Three of Swords berarti udah ada air mata yang terjatuh. Nih, ada awan, kemudian ada hujan. Berarti ini ada air mata yang sudah jatuh. Kayaknya dari sisi kamu ya, karena kamu sering diduakan oleh dia, sering diselingkuhin oleh dia. Ya, sejujurnya ini hubungan yang penuh dengan air mata, penuh dengan rasa sakit. Wah, sakit banget. Patah hati banget ya, sedih banget. Bahkan penuh dengan perselisihan atau pertengkaran di antara kalian, yaitu sebenarnya awal mulanya karena komunikasi yang kurang baik di antara kalian, sehingga adanya kesalahpahaman dan kemudian ya udah cari yang lain kayak gitu ya, adanya timbul pengkhianatan. Jadi jangan keteplok langsung menyalahkan dia seutuhnya. Pasti ini juga ada andil juga darimu. Mungkin kamu kurang memberikan komunikasi yang baik, kurang perhatian sama dia, atau teknik komunikasi yang tidak membuat dia menarik gitu ya, atau ya kurang bergairah gitu aja kalau ngobrol gitu ya. Teknik komunikasi itu juga bisa kurang mungkin dari kamunya. Oke, jangan seutuhnya 100% menyalahkan dia ya. Coba kita juga introspeksi diri. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan aku saranin sih, mau apapun ya cerita nanti yang akan kalian mau alami bersama si dia, atau sudah tidak mau lagi menjalani hubungan dengan dia, ya udah jangan saling menyalahkan. Anggap aja ini sebuah pelajaran dalam hidup ya. Oke. So seperti itu ya. Jika memang kamu tersakiti, ya sudahlah, obati saja rasa sakit hatimu. Jangan pernah berharap dari dia bisa menyembuhkan rasa sakit hatimu ya sayang, karena kita nggak perlu mengharapkan sesuatu dari orang lain. Kita mampu berdiri sendiri ya. Aku rasa kamu orang yang kuat, kamu orang yang mandiri, kamu orang yang hebat. Jadi nggak perlu menyalahkan dia. Rasa sakit biarkan sembuh sendiri ya. Aku yakin kamu tahu kok bagaimana cara menyembuhkan rasa sakit hatimu, karena semesta pasti akan memberikan rasa sakit dan pasti juga akan memberikan obatnya. Oke? Aku rasa cukup. Jangan pernah 100% menyalahkan dia. Coba introspeksi juga ke diri kita. Apa sih yang kurang dari kita gitu ya? Karena di sini pun aku lihat sudah cukup air matamu yang keluar. Jangan sampai sekarang kamu keluarin juga lagi air matamu, habis nanti ya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Oh ya, zodiaknya Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aquarius, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan untuk kalian ya. Terus untuk alfabetnya ini ada X, blending. F, X, K, I, T, L, Q, G, J, V, E, C, Z, B,
R, H, N, Y, O, dan A. Oke, aku rasa cukup ya berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.